Selamat pagi saudara-saudara, senang bisa berjumpa di hari yang pertama bulan April 2021. Kiranya damai Tuhan senantiasa mengiringi perjuangan kehidupan kita. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Roh Kudus, berikanlah kami ketenangan dan keteduhan hati, supaya sungguh kami terbuka di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti ini. Tolonglah kami Tuhan, kami telah sedia mendengarkan, memahaminya, dan dalam tuntunan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 12-13 firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Renungan Pagi edisi 1 April 2021. Aktif mengerjakan keselamatan. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk tidak pasif dalam beriman kepadanya. Tetapi yang Ia minta adalah harus aktif dalam terus mengerjakan keselamatan sesuai dengan potensi dan bidang kita masing-masing. Saudara, pada tahun 1972 ada kisah yang menarik ketika seorang pengusaha Mesir bernama Farahat kehilangan jam tangan seharga $11.000, kurang lebih 100 juta rupiah nilai tukar waktu itu. Tanpa diduga, seorang pemungut barang rongsokan yang dekil mengembalikan jam itu. Farahat bertanya, "Mengapa kamu tidak menyimpan dan menjualnya?" Si pemulung itu menjawab, "Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, meminta saya untuk selalu jujur." Dan beberapa waktu kemudian, kepada para jurnalis, Farahat berkata, "Saat itu saya belum mengenal Kristus, tapi saya berkata kepada si pemulung itu bahwa saya melihat Kristus dalam hidupmu. Dan karena kesaksiannya itu, saya akan menyembah Kristus yang ia sembah." Sebuah kesaksian yang hidup, yang kelihatan sangat sederhana, tapi berdampak luar biasa. Sang pemulung mengerjakan keselamatannya dalam potensi dan caranya sendiri. Saudara-saudara, ketika seseorang mengerjakan keselamatannya dengan hidup menurut kehendak Kristus, ia akan melakukan tindakan yang berbeda dari standar dunia, bahkan di atas standar rata-rata. Orang akan berkata, "Yang begini belum pernah kami jumpai." Kejujuran pemulung tadi bersinar di tengah gelapnya ketidakjujuran dan pementingan diri sendiri. Selanjutnya, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan demi nama Kristus akan membuat orang dunia mendengar namanya dan kemudian mengenalnya. Saudaraku, Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi agar terus mengerjakan keselamatan mereka, baik ketika Paulus hadir maupun ketika Paulus sudah tidak ada lagi bersama mereka. Ayat 12. Dan Paulus sendiri telah menjadi teladan dalam mengikut Kristus. Dia telah sungguh-sungguh menghidupi keselamatannya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah orang melihat Kristus dalam cara hidup kita? Ataukah justru sebaliknya? Apakah kita sungguh dan sudah mengerjakan keselamatan kita, atau baru sekedar memperkatakannya? Saudara, Tuhan sudah memilih kita. Bahkan Dia sungguh mengasihi kita sehingga Dia menebus kita. Karena itu, Dia ingin kita menghidupi penebusan yang diberikan dengan terus aktif mengerjakan keselamatan daripadanya. Karena itu saudara-saudaraku, marilah terus kita mengerjakan keselamatan dengan aktif selagi ada kesempatan.
Kita hidup sebagaimana Kristus ingin kita hidup. Bukan lagi untuk mencari keselamatan, tetapi untuk mensyukuri, untuk menghidupi dan mewartakan keselamatan yang telah kita peroleh itu. Dan ketika itu sudah dilakukan dengan sukacita, percayalah bahwa Tuhan sendirilah yang akan membuatnya berhasil. Kita memang harus akui, kita sangat terbatas, sangat lemah, dan tidak mampu. Namun, dengan membuka hidup di hadapannya, Dia akan memampukan kita. Ayat 13 mengatakan, Allah mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang menjadi problemnya adalah, maukah kita membuka diri kita di hadapan Tuhan? Tuhan menolong kita. Terpuji namanya, haleluya. Amin. Mari berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami terus mampu untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, yakinkan kepada kami bahwa dalam diri kami masing-masing, Tuhan telah menitipkan kami potensi untuk kami gunakan di dalam mengerjakan keselamatan di tempat kami masing-masing, di bidang pekerjaan kami masing-masing. Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami ini, selagi masih ada kesempatan, betul-betul bisa bermanfaat, bisa berdampak baik. Dan dalam kehidupan kami, orang akan melihat kehadiran Kristus. Topanglah kami Tuhan, dan mampukanlah kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.